Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Noprianto. Di sini saya sedang membudidayakan tanaman cabai pada media polybag. Nah, setelah ini saya akan mempraktekkan bagaimana menanam atau membudidayakan tanaman cabai dan pepaya California pada pekarangan rumah yang sempit. Sebelumnya saya sudah menemui salah satu warga yang ada di Kelurahan Madorejo yang sudah saya temuin sebelumnya ya. Nah, jadi pada KKN Untama 2020 ini saya ingin mengedukasi masyarakat supaya bisa lebih produktif di masa pandemi ini untuk bertanam di pekarangan rumah yang sempit. Oke, kita lanjut ke rumah warga tersebut. Cekidot. Ya, kita sudah sampai ya di salah satu rumah warga di Kelurahan Madorejo. Kita sudah bisa melihat bapak tersebut sedang membudidayakan tanaman rambutan. Bisa kita langsung wawancara saja. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, kenapa, Dek? Jadi, Pak, saya dari Untama, Pak. Ya. Yang kemarin sudah kita ngobrol kan. Di sini kan kemarin kan saya kan menanyakan nih bagaimana budidaya cabai dan pepaya California, dan setelah saya survei dan Bapak pun juga menanam hal tersebut kan. Iya. Nah, saya ingin belajar lebih dalam mengenai bagaimana sih budidaya cabai tersebut di media polybag, dan bagaimana sih budidaya California juga gitu. Nah, dan saya lihat kan pekarangan rumah Bapak ini kan lumayan luas lah Pak gitu. Nah, bagaimana cara Bapak ini memanfaatkan lahan yang hanya sebesar ini supaya bisa menjadi tanaman untuk ketahanan pangan keluarga gitu. Nah, mungkin Bapak bisa lebih lanjut untuk menjelaskan. Mungkin ini info untuk saya juga untuk masyarakat di luar juga supaya lebih bermanfaat lah Pak. Gitu Pak. Oh ya, pas kebetulan ya, Dek ya. Bapak juga pengen mempraktekkan cara budidaya cabai juga, terus cara peremajaan serta mencangkok pepaya California. Mari deh kalau gitu kita langsung ke lokasi akan dulu, Pak. meremajakan tanaman cabai yang sudah tidak produktif agar menjadi produktif. Nah, langsung aja kita lihat bagaimana cara beliau mempermajakan cabai tersebut. Nah, jadi gimana ya Pak cara meremajakan cabai yang sudah kering ini ya Pak ya, kelihatannya Pak ya, nah, Iya. supaya menjadi segar kembali gitu loh Pak. Ini cabai ini kan sudah tidak berproduktif lagi. Jadi Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara supaya bisa produktif dan segar kembali seperti cabai yang dari awal. Ya. Nah, pertama-tama yang perlu kita siapkan ialah gunting, air, sama tanah pupuk ini. Oh, pupuk ya Pak? Ya, pupuk. Ini tanah subur ini. Oh, tersebut ya Pak? Nah, ya, Pak. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan ialah kita pemangkasan dulu. Ini semua kita pangkas sampai bersih, betul-betul bersih. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk memangkasnya, jangan sayang atau apa enggak. Berarti semuanya aja ya Pak? Semua kita pangkas, jangan kita sisain. Setelah itu kita akan mengurangi tanah yang ada di sini untuk mengurangi dari perakaran yang sudah tua. Ini dikurangi semuanya atau setengah? Setengah saja, jangan semuanya. Nah, ini berhubung polybagnya sudah jabok kan ini, Ya. seharusnya memang harus ditaruh di ember. Jadi biar lebih anu. Nah, jadi kita kurangin. Sebenarnya pertanian ini mudah, Pak Dek. Tergantung kita niat untuk Pak, enggak ya gitu ya Pak ya. Nah, itu. Nah, kita kurangin ini juga. Kita kurangin.
jadi perakarannya ini kita kurangin. Untuk sementara kita kurang separuh saja, jangan semua. Nah, ini. Oh, cuma separuh sini ya? Iya, separuh ini. Nanti baru kita tambahkan dengan Tanah yang baru. tanah yang baru, tanah bakaran ataupun tanah dari kotoran hewan bisa. Oh, sebagai juga ya Pak ya, sekalian Pak ya? Iya, tuh bisa. Setelah kita kasih ini, nanti ini akan muncul nanti setelah 15 sampai 20 hari. Tapi kalau kita pakai yang ini, itu kayaknya kurang efektif untuk pertumbuhan tunas baru. Jadi kita harus merangsang dengan ini, dengan NPK. Bukan NPK ini ya Pak? Ya, NPK. Dengan takaran, ini pas kebetulan NPK-nya juga mau habis kan. Iya. Jadi kita ini kan dengan takaran NPK-nya 3 liter air ini dengan 1 sendok. 1 sendok NPK. 1 sendok NPK kita aduk sampai betul-betul rata. Setelah itu baru kita siramkan. Nah, ini akan lebih cepat untuk perangsangan tunas baru. Tunas baru. Oh, tunas baru ya. Nah, tunas baru. Nanti setelah dalam ukuran 20 hari atau 15 hari sudah menumbuhkan tunas, nanti sini kan sudah padat nih. Baru kita kurangi lagi yang sebelah sini. Oh, dimasukkan tanah Iya, yang baru kita lagi. buang lagi, kita masukkan lagi. Jadi jangan sekaligus. Oh. Karena apa? Akar yang sudah baru ini sudah muncul. Jadi akar yang tua kita ganti lagi. Kita buang, kita anukan lagi. Nah, demikianlah praktek untuk permajaan cabai agar buahnya lebih produktif seperti cabai yang baru muncul, mulai kecil sampai besar. Nah, daripada kita menunggu yang kecil, kan agak lambat. Kalau ini kan dia lebih cepat. Berarti tinggal nunggu sekitar 20 harian ya Pak ya? Sekitar 15 sampai 20 hari. 20 hari baru menghasilkan buah Tunas, kembali. tunas nanti. Tunas ya Pak? Tunas bukan buah. Nanti tunas dulu, baru nanti kembang, baru ini. Kalau perhitungan untuk langsung dari tunas ke menghasilkan Pak itu Itu berapa hari ya, sekitar 1 bulan. 1 bulan sampai 1,5 bulan itu tergantung daripada kita mengasih pupuk rutin apa enggak, menyiraman apa enggak. Nah, ibaratkan manusia kan harus mempunyai nutrisi juga. Nah, begitu juga tanaman. Nah, juga seperti itu. Ini yang baru Bapak contohkan satu ini dulu. Nah, ini tentang permajaan cabai ya Pak ya? ya. Setelah ini Bapak mau ngapain lagi Pak? Ya rencananya sih mau mencangkok pohon pepaya. Nah, mau mempraktekkan pencangkokan pohon pepaya. Ada pernah lihat? Belum Pak. Oh, emang bisa dicangkok ya Pak? Bisa. Cuman pas kebetulan Bapak ini untuk pencangkokan yang menghasilkan buah belum ada, tapi kita praktekkan untuk yang pepaya yang nggak menghasilkan buah, tapi contohnya yang penting adik tahu, itu aja. Mari kalau gitu kita ke tempat lokasi. Nah, setelah ini Bapak Hari akan mempraktikkan cara mencangkok tanaman pepaya. Sudah kita langsung saja. Nah, di sini Bapak Hari akan mempraktikkan tanaman pepaya ya Pak ya? Iya. Ini pepaya gantung ya Pak ya? Ini pepaya gantung yang tidak menghasilkan buah, tapi untuk di sayur enak ini. Oh, Nah. berarti cuma masuk kembang aja gitu ya Pak ya? Kembang sama daunnya. Oh, tapi nggak masuk buah ya? Nggak menghasilkan buah. Yang penting adik tahu bagaimana cara pencangkokan pepaya. Iya Pak ya? Nah, gitu. Nah, yang perlu kita siapkan ialah tanah, media tanah. Terus itu pakai ini aja, pakai bahan bekas. Oh iya, kayak gelas-gelas bekas gitu ya Pak ya? Itu aja. Iya Pak ya? Pertama-tama kita ambil yang lurus ataupun yang ini juga bisa. Yang penting dahan udah matang gitu Iya. Pak ya? Pertama-tama kita potong dulu yang di sini.
kita potong sampai hampir setengah. Setelah itu kita kasih ini kayu. Oh, kayak seperti kayu itu ya Pak? Ya, kayu. Ya. Kita lengketkan di sini saja. Sebenarnya akan lebih cepat mengeluarkan akar itu apabila pakai roton. Roton itu sejenis obat perangsang untuk pengeluaran akar. Oh. Ataupun untuk yang nih Bapak tadi lupa juga nih, bawang merah. Nah, lupa juga untuk mempersiapkan. Tapi yang penting Adek tahu aja. Prakteknya lah Pak ya. Setelah itu ini kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan gitu, kita mempergunakan ini aja nih untuk Melekatkan nah, ya, supaya lebih lekat ya. melekatkan itu biar lebih ini. Nah, kita rekatkan supaya tanahnya nanti tidak keluar. Kita ambil beberapa bagian saja. Terbalik nih. Ini bisa sekalian saya bantu ya Pak? Oh, ya? bisa. Memang agak nih pemasangannya ya. Agak rumit ya Pak ya. Agak rumit. Sini Bapak yang anunya. Yang salah ini. Kita anukan yang sini. Cukup 3 aja lah. Nah, setelah itu kita kasih ini tanahnya. Tanah subur. Kita kasih, kita masukkan saja. Ini full sampai penuh. Sampai full ya Pak ya? Sampai penuh. Oh, iya, Pak. Sampai penuh. Memang kita kalau bertani ini harus sabar dan yakin. Dan ini juga termasuk ilmu baru juga sih Pak ya. Iya, ini jarang-jarang orang bisa ini. Mencangkok. Setelah seperti ini sudah selesai. Kita biarkan. Nanti sekitar 1 bulan biasanya kalau pakai obat roton itu hanya 1,5 bulan. Tapi kalau nggak pakai obat itu bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Nanti setelah akarnya muncul di sini, Ya. setelah akar sudah muncul di sini, itu nggak langsung kita potong, nggak langsung masuk ke tanah, jangan. Kita tanam di polybag dulu. Kita tanam di polybag. Ini pohon dahan-dahan ini kita pangkas karena dia untuk menghasilkan nutrisinya biar fokus untuk ke buah. Nanti setelah dia sudah mengeluarkan pucuk tunas baru kita buka ditanam di tanah. Nah, gitu ya. Nah, demikianlah untuk praktek cara pencangkokan buah pohon pepaya California. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu praktek dari pencangkokan tanaman pepaya. Rupanya pepaya juga bisa dicangkok seperti buah mangga sama buah rambutan. Oh, Dan sejenis ya. Sudah kita langsung iya Pak. Apakah Bapak punya kan yang tanaman yang sudah menghasilkan yang udah jadi kayak gitu Pak? Oh, ada ya pas Pak? kebetulan ada kita ke lahan ke belakang rumah saja. Ada kita datangi ke lahan rumah sebelah. Nah, kita akan ngelihat hasil dari Pak Hari selama ini menanam tanaman di pekarangan rumah. Kita lihat yang sudah menghasilkan. Kita sudah sampai di belakang pekarangan rumah dari Bapak Hari. Nah Pak,
Ya. Rupanya banyak juga ya Pak ya, tanaman yang Bapak tanam di sini. Iya, iya. Meskipun Lahan sempit. lahan sempit, tapi Bapak bisa seproduktif ini di masa pandemi gini. Nah, apakah karena masa pandemi kayak seperti ini Bapak lebih produktif menanam tanaman seperti ini? Gimana Pak? Ya, nah ini tadi kan Bapak sudah mempraktekkan bagaimana cara peremajaan tanaman cabai dan cara pencapakan pepaya. Nah, inilah hasilnya untuk sementara yang tadinya belum ada buahnya yang produktif, ini sudah ada buahnya. Terus sebelah sini juga ada buahnya yang sudah berproduktif juga. Nah, jadi kita nggak menunggu lama, hanya dalam 1 bulan itu kita bisa panen lagi yang sebelumnya kita nggak menghasilkan. Nah, dari cangkokan pepaya tadi yang Bapak contohkan tadi itu sudah menghasilkan juga dengan pepaya California, walaupun tingginya hanya 1 meter itu sudah bisa menghasilkan bunga dan buah. Nah, kalau memang adek pengen tahu juga mana sih pohon pepaya yang sudah menghasilkan dari hasil cangkokan tadi, kita lihat yang sebelah sana itu. Nah, ini juga hasil cangkokan juga ini. Cuman kan buahnya kurang begitu banyak, barusan ini aja. Kan hanya beberapa meter aja sudah menghasilkan buah itu. Beda kalau dengan yang biji. Kalau biji ini dia pertumbuhannya besar, tapi dia sudah ukuran tinggi baru dia menghasilkan bunga. Ini biji. Ini bedanya cangkokan sama. Bedanya cangkokan dengan biji ya Pak ya? Kalau biji dia menghasilkan lebat, tapi kalau cangkokan belum tentu seperti itu juga. Nah, ini contohnya sebenarnya mari kita. Nah, ini deh. Ini cangkokan juga ini. Nah, ini. Jadi semua itu tergantung kita deh. Kalau kita memang mau membudidayakan atau mau mengembangkan pertanian, kita insya Allah kita akan berhasil. Walaupun mempunyai perkarangan yang sesempit ini, kita akan mempergunakan perkarangan itu sebagai apotek hidup. Nah, berarti ini juga sebagai ketahanan pangan keluarga Bapak juga ya? Iya. Iya. Mungkin cukup itu deh yang mungkin sudah sih Pak, sudah jelas juga bagaimana peremajaan dari cabai yang kering supaya bisa menghasilkan dan pencangkokan pepaya yang gimana caranya kan, yang biji menghasilkannya akan seperti apa dan cangkok seperti apa. Nah, mungkin ini terakhir lah Pak, saya nanyakan bagaimana sih Pak tips untuk saran lah Pak untuk para masyarakat khususnya yang ada di luar sana, gimana sih kita tuh lebih produktif di masa pandemi ini supaya kita tuh lebih banyak menghabiskan, kan di masa pandemi ini kan kita kan pastinya menghabiskan waktu banyak di rumah kan Pak ya. Nah, gimana dari seorang Bapak sendiri lah, apa motivasi untuk masyarakat luar supaya ayo untuk berproduktif di masa pandemi dengan menanam tanaman seperti toga, buah-buahan gitu supaya bisa menjadi ketahanan pangan keluarga juga gitu. Jadi gimana gitu Pak motivasinya gitu? Ya intinya sih dari diri kita sendiri sebenarnya. Kalau memang kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, itu. Bagaimana kita cara memanfaatkan lahan sesempit ini? Kadang-kadang kan anak muda sekarang kan, saya juga salut sama adik yang pengen menjadi petani, walaupun untuk memanfaatkan lahan seadanya. Nah, semua itu tergantung dari kita pribadi. Kalau memang ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, kita nggak perlu untuk mengharapkan, wah, saya jadi petani yang sukses harus mempunyai lahan seluas gini. Enggak. Segini pun kita sudah cukup untuk menganukan untuk keluarga, untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita gitu. Jadi segala sekarang itu kan banyak yang sistem hidroponik, sistem yang
cocok tanam yang sistem digantung itu kan ada juga. Nah, jadi semua itu tergantung kita sih. Ya harapan Bapak ya teruslah digali ilmu dan ilmu agar bisa bermanfaat tentunya untuk adik masa depannya dan masyarakat. Nah, mungkin hanya itu aja yang dapat Bapak jelaskan kan gitu. Nah, terima kasih Pak ya atas info yang bermanfaat ini Pak. Ya. Dengan kayak gini saya juga akhirnya saya khususnya dan masyarakat yang ada di luar juga tahu melalui video ini, tahu bagaimana cara meremajakan cabai yang udah kering dan cara mencangkok pepaya gitu Pak. Mungkin itu aja sih Pak yang ingin saya tanya Pak. Terima kasih sebanyak-banyaknya Pak Iya, atas sama-sama. atas waktunya Pak ya. Iya, sama-sama. Maaf merepotkan nih Pak Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Semoga Ade menjadi mahasiswa akan sukses Ya, amin Pak, amin, nantinya Pak. dan bisa dipraktekkan untuk masyarakat luas. Nah, ya. Makasih ya Pak. Nah, sudah ngeliat kan video bersama Bapak Hari tadi tentang permajaan cabai yang kering, bagaimana supaya menghasilkan dan juga bagaimana cara mencangkok pepaya, dan sudah melihat juga toh hasilnya bagaimana meskipun di lahan yang sempit tapi Bapak Hari bisa seproduktif itu di masa pandemi. Nah, untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Madurejo khususnya tetaplah produktif di masa pandemi, banyak-banyaklah menghabiskan waktu di rumah, sayangi keluarga Anda dengan lebih banyak produktif di rumah. Nah, mungkin sekianlah video edukasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa